Tapi tadi balik ke omongan tadi Carmilla skill 1-nya di buff dan skill 2-nya di nerf. Di patch nanti berikutnya memang Enggak, udah. Yang kemarin. Udah. Nah, kemarin. KB itu benar-benar menjadi orang yang sangat penting di Mobile Legends. Siapa? KB. Tapi bukan orang yang sangat penting. Oh, gitu. Salah. Dia memang tak lahir dari Mobile Legends. Hmm. Beda. Itu udah darah daging. Darah daging. Benar bro. Dan kita bakal langsung masuk ke game yang ketiga kali ini. Dari Traffic Gio, lebih ke Kings atau RRQ Sena? Kalau aku sih ya, aku pilih ke King. Kings. Ya. Oke. Tapi Aku lebih suka Carmilla karena itu RRQ Sena. Oke, kalau ini 1-1 dan kita bakal menyaksikan sendiri di game yang ketiga. Apakah raja dari segala raja mampu menumbangkan si raja? Iya. Ataukah si raja yang menumbangkan raja dari segala raja? Jadi bisa dibilang posisi mereka lagi sama dengan satu sama tapi di klasemen RRQ Sena. Kira-kira Sangat siapa? butuh game yang ketiga ini. Kira-kira siapa yang akan jadi Simba? Seremba dari Chihuahua. Oke. Let's go, buat teman semua kita bakal langsung menyaksikan sendiri dan merasakan sensasinya ngeblend dari tim RRQ versus tim King Esports. Betul sekali, sudah ada Blast, Jebun, dan juga seorang Carmilla yang ada di mid. Dan kalau di side lainnya udah ada Neut dan juga Soso yang akan saling berhadapan. Ah. Aku nungguin Soso dengan flick out Way of Dragon-nya. Arif. Serem tuh ya. Serem banget sih biasanya. Kalau di ranked sih, kagak. Sudah ada Blast dan ada Violence tentunya sudah mulai melihat pergerakan-pergerakannya, belum mau mengeluarkan ejector lebih dahulu. Kalau kita lihat Jebunnya sudah mulai agak-agak offside, Kaguranya harus segera berpulang karena ada Neut di sana, nggak mau dikejar terlebih dahulu, masih bisa bertahan. Dua orang masih mengejar Neut dengan seorang Benedetta-nya dan apakah mendapatkan First Blood? Masih bisa dilawan. Oh! First Blood dari seorang Clyde di situ. Terlalu offside pergerakan dari seorang Jebun kali ini. Terlalu birahi. Sedangkan dari Blaze sendiri memilih untuk melakukan salvage terlebih dahulu. Ravici di arah top lane juga bakal di cover oleh siapakah? Oh, Hayabusanya yang bakal coba untuk mengganggu sepertinya. Agak sedikit maju perlahan demi perlahan dari tim RRQ Sena. Coba untuk melakukan cutting tapi menuju ke arah Hayabusanya. Terkena satu buah stun dan dibalikin lagi keadaannya dengan satu buah Coach Shadow. Itu kalau ketangkep itu rugi banget loh. Wah, banget. Nggak ketangkep, kan ada waktu sedikit tuh ngerinya. Di stun lagi dan bahkan Coach Shadow-nya udah habis B. Itu yang sebenarnya mengerikan. Iya, Coach Shadow-nya habis, dia nggak cuma bisa jalan kaki kan, dia bisa dibilang bakal rugi banget karena dia juga masih level 3 belum punya Shadow Kill. Sementara kalau misalkan melihat dari segi gold, belum ada pertukaran gold juga yang sangat signifikan. Walaupun First Blood diamankan oleh teman-teman dari King Esports. Betul sekali, dan kalau kita sudah ada setup yang dilakukan oleh kedua tim RRQ Blast dan juga Ditabrak. 824 mencoba untuk menyerang, udah ada final blow di sana tapi belum mengenai siapapun dan Blast menjadi targetnya dari seorang Youth. Gak bakal Masih bisa bisa diamankan karena masih ada Cyclone Eye. Satu kali Cyclone Eye membuat Blast, membuat dia selamat. Udah selamat, jaraknya hubungan dengan King semakin jauh. Benar. Wah, Hubungan seperti hubungan saya. jarak jauh seperti teman saya ya. Iya, kalah tendangan jarak jauh. Mah, bro. Kalah bro, flying tackle apa Flying namanya? drive shoot. Volley tackle-nya Bruno mau kalah. Oh iya. Bener. Benar, Di arah benar, bottom lane, Yami sepertinya dijaga habis pergerakannya. Akan ada threat di arah top dan di arah bottom. Soso agak sedikit kesulitan untuk mulai melawan one-one karena udah ada crossbow of tank. Udah ada Kagura dari Jebun coba melakukan rotasi ke arah top lane. Soso akan memaksakan keadaan. Di-trigger lagi dan lagi. Soso kayaknya nggak boleh masuk ke rumput karena Soso kalau ke rumput kan ada masih satu weakness point-nya tuh. Iya. Jadi Kelihatan. ketahuan, kelihatan. Bener Benar. banget. Dan kali ini kalau kita lihat sudah ada turtle pertama yang diamankan oleh King Esports tentunya. Dan masuk ke arah mid lane, 824 dan juga Jebun sepertinya belum mendapatkan suatu hal yang cukup sulit di sana. Sementara dari top lane-nya, oh di mid lane sudah, bottom lane-nya sudah ada Shadow Kill dikeluarkan untuk Yami. Dan Yami berubah menjadi naga ya yang sangat-sangat besar sekali. Black Dragon Form-nya dikeluarkan untuk kabur ke belakang. Hanya untuk defensif saja di arah top lane ada Soso yang harusnya udah tahu di sana ada Violence dan juga Ravici. Dipancing begitu saja, Ravicinya keluar, masuk lagi, dikit demi dikit. Gila Dan ya. Violence-nya terlihat kali ini. Iya. Vision-nya bakal dibuka oleh Violence, Soso terlihat bakal memilih untuk mundur terlebih dahulu. Dari segi gold agak sedikit tertinggal walaupun 100 perak saja. Itu namanya trigger disiplin. Trigger di sini. Iya, jadi sosok nggak nongol dari rumput, dia bener-bener nunggu sampai
dia dapetin semua informasi yang pasti di bagian top lane. Ya, ada siapa di situ? Ada siapa? Oh, ada ini. Saya cabut dulu kalau begitu. Dan sementara itu sudah ada Rafizi dengan Violence yang melakukan blocking creep ke arah Soso. Soso masih berada di ambush. Oh, meskipun begitu bakal coba di team fight di arah top lane 824. Clearing minion lebih dahulu. Ravici sekarang mau crossbow take ke arah belakang. Dapat satu more point tambahan. Dan bahkan Soso masih punya flicker ke arah belakang. Udah gak punya apa lagi Jack. Oh-nya sakit batu efek yang cukup baik dari seorang Soso. Hampir saja menyelamatkan dirinya, tapi ternyata Soul Bloom dengan bulir-bulir jeruk tambahan dari Clyde membuat Soso harus tumbang. Tapi padahal Soso udah bagus banget loh tadi. Dia make decision seper milidetik. Kenapa? Ketika dia di ejector, mau nggak mau dia tenang siapapun yang terjadi supaya dia bisa masuk ke depan. Supaya dia bisa kabur. Tapi ternyata Soul Bloom-nya ciu. Jedar Jessica Iskandar langsung datang menghabisi seorang Soso ya. Betul, bukan sembarang betul. Sedangkan di arah bottom lane, kita masih melihat posisi Newt dan juga Yuzongnya masih sama-sama kuat. Dan keuntungan juga masih 50-50 dan total camp by Fruity Testosterone nggak ada yang colek sama sekali. Iya, Thor sementara udah 0-3 kill terbanyak untuk dari King Esport. Memang belum ada kill yang bisa dihasilkan dari RRQ Tena, tapi memang kalau dari segi gold belum terlalu jauh. Dan sementara itu sudah mulai ada setup ke arah Turtle yang kedua. Kali ini Violet sangat menggebu-gebu untuk masuk ke dalam. Legendary Doomform dikeluarkan. Naga-naga yang benar-benar asik banget dihilangkan seorang Blaze-nya. Sungguh kerugian bagi RRQ. Dan double kill juga diamankan oleh Newt kali ini. 3 player sudah hilang, Yami masih mencoba untuk mendapatkan 1 poin. Setidaknya Soso bakal dapetin seorang Newt. A knife for knife, Leto belum ada kali ini di arah belakang. Newtnya still survive in the bottom lane. Oh my, An eye for an eye memang satu skill yang sangat meresahkan jiwa dan raga. Karena kalau misalkan udah kita kena an eye for an eye, terus kita kena 1 deal damage aja, itu pasti pasifnya bakal keluar. Dan kalau misalkan ngeliat dari replay yang barusan by Fruity Sostro, ini bener-bener on point banget. Semuanya all out ke arah seorang Blaze. Gak mau tahu Blaze harus ditumbangkan. Yes. Turtle diamankan dengan cukup gampang, tidak ada cover sama sekali, tidak ada counter sama sekali dari tim Kings. Kali ini menuju ke arah depan. Newt, apa yang terjadi? Terlalu birahi, coba dipanggil oleh seorang Clyde. Violence terbuka visionnya. Ada Wang-Wang di arah mid lane yang sedikit gak aman kalau dia tidak memilih untuk mundur di menit yang ke-6 sekali. Ya udah mulai ada rotasi yang dilakukan oleh Wang-Wangnya ke arah mid lane. Sedangkan dari Soso sendiri harus berhati-hati karena udah Rafizi dan Violence yang segera mencoba untuk mendefense areanya. Kalau misalnya Soso tidak segera pulang akan sungguh berbahaya bagi dirinya sendiri. Violence sudah ada brute force dimiliki oleh seorang Yami. Bakal coba di defense di arah top lane dari Soso. Tapi ada Jebun, ada Blast, ada 824 di arah jungle yang bakal coba untuk menghalau pergerakan dari para pemain dari tim Kings. Dot di sana, buka ke Shadow-nya, mendapatkan 1 buah gold buff-nya. Dari bottom lane, Yami seorang diri, tapi 5 player dari tim Kings bakal memaksakan keadaan. Mereka masih mau lebih, mereka mau dapetin 1 buah turret. Rafici udah ngebuka dengan begitu saja. Soso, crossbow tank-nya belum ada, belum terlalu fokus, tapi ternyata salah lempar. Menuju ke arah Jebun, crossbow tank-nya cukup baik dan tumbang saja begitu oleh seorang Rafici. Tadi ada yang salah lempar dari seorang Violence, tapi it's okay, no problem. At least mereka dapetin Jebun, salah satu supportnya. Dan bahkan turretnya pun berhasil dimakan oleh tim Kings. Soso tak dapat, Jebun pun jadi kalau kata Rafici. Sementara itu kalau kita lihat Yuzongnya sendiri sudah mulai melakukan block creep sampai di tower kedua. Dan kali ini 824 harus berhati-hati. Shadow kill dikeluarkan, harus pulang. Kali ini seorang Carmillanya nggak bisa bertahan dengan kuat karena Shadow Kill udah lumayan sakit. Dan sementara itu masih bisa diamankan. Berhasil ditangkap, langsung cycle ke arah belakang. Violence nggak punya damage sama sekali karena follow up, tapi not is coming. Belum ada blessing duet, Shadow Kill. Kenapa jadi blessing duet? Tapi Shuriken masih dapetin 1. Jebun diambil di sana crossbow tank masih ditumbangkan kah? Betul banget, Ravici masih mau lebih dari blast-nya. Di cover, Newt, blast, what are you doing? I guess in the right time, in the right flash. Wow, what a play banget dari seorang Rafici. Dia udah memperhitungkan sangat-sangat jelas ketika dia memencet tombol untuk Aegisnya. Dan mendapatkan tentunya poin-poin kill untuk Kings. Ini benar-benar suatu kondisi yang tidak baik untuk tim RRQ. Dan kali ini Shadow Kill dikeluarkan kembali untuk 824. Kuat Shadow dikeluarkan untuk mundur tentunya. Nggak mau overcommit ke arah seorang Carmillanya walaupun dari udah tipis. Scaling yang baik banget dari seorang Wan-Wan. Di arah top lane Newt masih coba sabar terlebih dahulu. Mereka masih coba untuk farming. Kayaknya harus dari mulai difokuskan ke arah Turtle dari tim Kings. Melihat posisi yang nggak baik banget dari tim RRQ.
mereka harusnya bisa untuk ngepancing ke arah Tato. Mountain Shocker telah dikeluarkan hanya untuk membuka visi di mana badan para pemain dari tim Kings. Dan malah yang ngebukanya adalah Rafici. Jebun di garis depan dengan Violence. Berada di depan sana, Kadot langsung follow up para pemain dari tim RRQ. Di arah bottom lane, menuju ke arah seorang Blaze. Violence nggak peduli apapun yang terjadi. Retribution terkeluarkan, berhasil mendapatkan Blaze. Crossbow tank langsung ke arah Blaze, apapun yang terjadi Rafici. Benar-benar nahan banget. Langsung berhasil mendapatkan double kill di arah bottom lane. Ini bencana. Karena Bapak Lord yang terhormat sudah muncul. Dia menuju ke arah Jebun. Jebun pun hilang. Mega kill, tersisa seorang Yami di arah bottom lane. Gak bisa bertahan. Udah ada sayap yang nahan kali ini. Tapi pasifnya hanya bisa sebentar saja. Meanwhile di arah top lane sana, Soso mencoba untuk memberikan space. Setidaknya mereka dapetin 1-2 turret di arah top lane. RRQ Sena berada di posisi yang gak baik kali ini. Benar banget, sampai Oji pun mau nangis melihat dengan suara seperti ini Oji. Dan kita lihat sudah diamankan Lord yang pertama oleh Kings. Walaupun dari RRQ berhasil mendapatkan 1 turret di top lane sana. Tapi Rafici sangat-sangat pede banget, mundur dia ke belakang setelah mendapatkan beberapa minion untuk menambah pundi-pundi gold. Recall buka warung. Iya. Recall buka warung. Satu-satunya orang yang pakai recall tersebut. Iya, recall buka warung. Dan Iya. langsung lihat-lihatan Goma KB ya. Oke, menuju ke arah Purple Buff Blast, gak bisa menahan itu. Violence juga gak peduli apapun yang terjadi. Targetnya selalu Blast, Blast, dan Blast Profesor. Dari tadi dikeker palanya Blast banget. Sumpah, Dikasih pulang Ji. Blastnya gak dikasih main, gak dikasih Masalahnya pulang ya, sama sekali. Newt-nya nempel, Violence-nya nempel, semuanya hanya untuk seorang Blast. Lihat dari tadi Etufo juga tidak terlalu bebas untuk menggunakan Curse of Blood-nya. Makanya belum ada combo Jebun dan Etufo yang aku lihat di game ketiga kali ini. Ya, Jebun juga sebenarnya jadi bulan-bulan juga ya Be ya. Benar. Dengan total kill-nya udah sampai 5. Karena memang tadi Oke, soal di arah lawannya. top lane. Oh, coba tuh dipaksa. Ternyata shadow kill-nya di arah bottom lane. Sosa berhasil mendapatkan 1 momen tamat. Yami bakal coba di follow up di arah top lane. Para pemain dari tim King gak bakal bisa masuk lebih dalam lagi. Karena mereka gak punya Hayabusa. Dot dihilangkan. Bapak lo terhormat sudah bakal coba ditumbangkan juga. Tapi memilih ke arah mid lane dengan super minion yang mereka miliki saja. Source yang mereka punya, mereka maksimalkan. Mereka gak mau memaksakan keadaan yang tidak pasti seperti game yang kedua. Ini seharusnya tadi ada Lord yang ada di top lane, mereka dari King Esports sebenarnya harusnya bisa untuk melakukan split push ke arah mid lane untuk menghancurkan. Tapi mereka tetap komit ke arah di mana Lord berada. Bener banget, kayak ya sebenarnya kalau ngomongin masalah 3 lane defense kayak gini emang satu-satunya cara RRQ Sena harus menculik 1 minimal, dan Kedot ternyata yang terculik. Itu bakal jadi poin yang bagus. Kenapa? Bagus Karena banget. Kedotnya ini udah paling kaya kan hitungannya sebagai jungler juga. Iya. Namun mau tidak mau langsung segerakan lagi. Ah, ini ada Fight Mayo lagi udah Dragon. dibuka, udah ada yang overturn, tapi ternyata Violence masih bisa bertahan, Gio. Iya benar banget, masih bisa bertahan seperti Akbelik ini ya. Yang hampir jatuh oleh saya. Oke, okay, no problem, Iya, Gio. iya. Dan kalau kita lihat sekarang sudah ada 4 orang dari RRQ yang mencoba melakukan setup. Di sana udah Violence yang menunggu di daerah ambush. Hati-hati ada Chow di sana, Soso kamu harus melihat Violence menuju ke arah pergerakan. seorang Blast, masih ada 1 bot Reslos ditabrak aja dengan sama Force. Oh. Dan berhasil didapatkan, sabar sekali. Alekto ke belakang, final Nice. blow. King Violence masih bisa kabur, bahkan Yami masih mau lebih. Flickernya tidak ada, tapi kali ini Violence permainan yang luar biasa. Dia bisa nge-trigger 3 player dari tim RRQ. Sena sudah hilang bersama dengan minion di arah mid lane. Bakal coba ditabrak. Harusnya ini akan menjadi momentum untuk tim Kings. Karena Yami udah gak punya naga lagi. Jebun gak punya Ying yang overturn. Bakal fokus ke arah belakang. Baca telah dibuka. Yami bakal menjadi pilihan. Menuju ke arah bottom lane. Biar 3 minion yang bebas. Kali ini Kings apakah akan mendapatkan poin pertama atas Kings of Kings, Gio. Iya, RRQ Sena harus berhati-hati, dan kali ini kita sudah melihat ada Shadow Kill dikeluarkan untuk Yami, seorang yang tidak punya Wave dan harus menghilang. Oh Masuk my god, objektif. ini akan menjadi poin pertama untuk Kings. Lihat, ada Blaze di sana. Kota segera dikeluarkan. Cuma fokus ke arah minion. Dan dapatkan Kings berhasil memecahkan poin pertama dari RRQ Sena. What happened? What a play from